Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Pada video ini kita akan membahas mengenai tata nama gugus fungsi yang ketiga, yaitu aldehid. Oke, kita semua tahu bahwa aldehid memiliki gugus fungsi ini COH, ini kalau ditulis ikatannya, kemudian atau CHO kalau tidak kita gambarkan ikatannya ya. Kemudian gugus fungsi ini disebut juga gugus formil. Rumus strukturnya adalah RCOH atau RCHO. R ini adalah rantai karbonnya. Sekarang bagaimana tata nama dari aldehid ini? Yang pertama kita lihat adalah berdasarkan nama IUPAC-nya. Untuk aldehid mengikuti nama alkanal. Jadi alkana yang berakhiran al. Ini dia ya, akhiran al. Jadi kalau metana jadi metanal, butana jadi butanal, propana jadi propanal. Kemudian ada yang khas dari aldehid adalah gugus fungsi tidak perlu kita nyatakan dengan nomor. Kenapa? Karena gugus fungsinya itu selalu nomor 1. Ya, gugus fungsi aldehid selalu jadi nomor 1. Artinya pada penomoran rantai induk itu selalu dimulai nomor satunya dari C gugus fungsi. Misalnya ini dia RCOH, maka C gugus fungsi ini selalu jadi nomor 1. Dan pada penamaan nggak perlu kita nyatakan dengan nomor, karena ya dia selalu jadi nomor 1. Oke, itu dia jadi ciri khasnya adalah bahwa C gugus fungsi selalu menjadi nomor 1. Jadi namanya tadi akhiran al ya. Jadi kalau misalnya etana jadi etanal. Kemudian butana jadi butanal dan seterusnya. Kemudian tata nama lainnya itu sama dengan tata nama alkohol, baik pemberian nama cabang, kemudian nama cabang itu sama seperti pada alkohol. Contoh soal pertama ini dia rumus strukturnya, kita lihat. Ini dia gugus fungsinya ya, COH-nya. Ingat pada aldehid, C gugus fungsi itu selalu menjadi nomor 1. Jadi dalam memilih rantai induk selalu kita mulai dari C gugus fungsinya. Berarti dari sini ya, kita lihat mana rantai terpanjangnya. Ini kebetulan rantai lurus yang ini, ya kan? Berarti jumlahnya adalah berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 atom C-nya, berarti namanya akhiran al. Butana jadi butanal, berarti ini namanya adalah butanal. Kebetulan ini adalah rantai lurus. Oke, jadi posisi gugus fungsi tidak perlu kita nyatakan dengan angka karena dia selalu nomor 1. Soal kedua, kita lihat ini. Mana gugus fungsinya? Ini dia gugus fungsi aldehidnya. Dari sini kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini ya rantai induknya kita tandai. Oke, ini rantai induknya. Kemudian beri nomor. Nomor dimulai dari mana? Dari C gugus fungsinya. Berarti C gugus fungsi nomor 1, ke atas nomor 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 ini atom C pada rantai induk. Kemudian nomor 1 selalu dimulai dari sini. Yang mana yang cabang? Ya, ini adalah cabang. Pemberian namanya sama seperti memberi nama pada alkohol. Jadi nama cabangnya dulu, baru nama rantai induk. Cabang terletak di nomor berapa? 4 dan 6. Berarti namanya adalah 4,6 karena metil sama beri awalan di 46 di metil. Baru rantai induk. Rantai induk ada berapa jumlahnya? 7. Berarti 46 di metil heptanal. Oke, ini nama yang kedua. Soal ketiga,
ini dia rantainya. Sekarang kita perhatikan, lihat dulu posisi gugus fungsi mana. Ini ya, berarti kita mulai dari sini. Oke, 1, 2, kita pilih rantai induknya 3, 4, 5, 6, 7. Kalau lurus 7. Kita lihat di bawah ini C3H7, berarti ada 3C di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti lebih panjang yang ke bawah ya. Berarti ini dia rantai induknya, kita tandai. Oke, ini dia rantai induk. Nah, di luar induk adalah cabang. Oke, kita lihat, kita beri nomornya dimulai dari C gugus fungsi. Jadi selalu dari C gugus fungsi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Ke bawah ada 3 ini ya. 6 tidak Ibu jabarkan. Kalian sudah tahu bahwa di sini ada 3C. 6, 7, 8, 9. Ya kan? Yang ini adalah cabang. Oke, ada berapa cabangnya ini? Ada 3 cabangnya. Kita beri nama sekarang 4. Ini satu lagi ya. 4 cabang. Cabangnya semua sama, yaitu metil. Oke, kita lihat metilnya di nomor berapa saja ini? 2, 2,4,4. Ini juga 4. Kemudian ini 2,4,4,6. Tetra, karena 4 berarti tetrametil. Baru rantai induknya ada berapa ini? 9. Berarti 2, 4. Ibu buat di bawah aja ya, Ibu tulis di bawah lagi. 2,4,4,6 tetrametil. Karena 9 rantai induknya berarti nonanal. Pentana jadi pentanal, nonana jadi nonanal. Nah, inilah dia nama untuk soal yang ketiga. Ini kita coret ya. Oke. Soal keempat, ini dia bentuk strukturnya. Kita lihat mana rantai induknya. Lihat gugus fungsinya, ini dia. Kita lihat mana rantai induknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus 6, kalau ke bawah ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita ambil yang lurus sebagai rantai induk. Oke, ini rantai induk. Kemudian kita beri nomor. Ingat, nomor selalu dimulai nomor 1 dari C gugus fungsinya. Ini C gugus fungsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini adalah cabangnya. Ini cabang. Nama cabangnya apa kalau rantainya seperti ini? Ya, isopropil. Ini adalah isopropil. Oke, kita beri nama. Nama cabang, nomor cabangnya dulu. Isopropilnya terletak di nomor berapa? 3. Berarti 3 isopropil. Sudah, jenis cabangnya cuma 1 ya, 3 isopropil. Baru rantai induknya ada berapa ini? 6. Kalau 6 berarti heksana. Jadi heksanal. 3 isopropil heksanal. Nah, inilah nama IUPAC dari 4 contoh senyawa aldehid. Sekarang kita ke nama trivial. Untuk nama trivial, nama rantai induknya memiliki nama tersendiri. Ini dia namanya. Untuk jumlah C-nya 1 itu disebut dengan formaldehida. Untuk jumlah C-nya 2 itu disebut asetaldehida. C-nya 3 propionaldehida. C-nya 4 butyraldehida. C-nya 5 valeraldehida. Dan C-nya 6 caproaldehida. Hanya sampai 6 yang kita bahas. Kemudian jika ada cabang, nah penomorannya tidak menggunakan posisi cabangnya tidak dinyatakan dengan nomor, tetapi dengan alfa, beta, gamma. Alfa itu yang mana? Alfa itu C yang kedua. Ini C pertama, C1, C kedua itu disebut posisi alfa, C ketiga beta, C keempat gamma. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Misalkan seperti ini Ibu buat. CH3, C, ini O, ini H, kemudian ini CH3, ini CH. Oke. Nah, ini
apa nama trivialnya kalau seperti ini. Kita beri tanda dulu. Ini untuk posisi apa? Alfa ya. Oh maaf. Alfa itu di C kedua, ini alfa. Kemudian ini beta. Alfa itu C kedua. C pertamanya kan C gugus fungsi, C keduanya ini yang disebut C alfa. Nah, sekarang kita beri nama. Namanya ada, ini cabang. Ini adalah cabang, ini adalah metil, ya kan? Berarti namanya adalah metilnya terletak di alfa ya. Berarti alfa metil. Kemudian nama rantai induknya. Rantai induknya ada berapa ini? 1, 2, 3. Kalau 3 namanya propional dehida. Alfa metil propional dehida. Ibu tulis di bawah ya. Nah, ini dia. Alfa metil propional dehida. Jadi metilnya terletak di alfa karena C kedua, karena 3 rantai induknya maka namanya propional dehida. Oke, contoh soal kedua misalnya seperti ini. CH3. C ini CH3 Ibu buat, kemudian CH. Ini juga CH. CH3. Kemudian baru C gugus fungsi. Nah, kalau seperti ini bagaimana nama trivialnya? Kita beri dulu tanda alfa betanya. C kedua ini alfa, ini adalah beta, gamma di sini ya karena tidak ada cabang, nggak usah kita buat. Ternyata metilnya ini dia. Ini rantai induknya ya, rantai induknya yang lurus ini. Nah, ini posisi karena sudah sama ini posisi alfa, ini posisi beta, ya kan? Berarti namanya adalah apa namanya? Ada metil di nomor di alfa dan beta, berarti namanya alfa beta. Karena metilnya ada 2, tetap diberi awalan di metil. Baru C-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kalau 4 berarti butiraldehida. Butiraldehida. Nah, ini nama yang contoh yang kedua. Sekarang kita tambah contoh ketiga. Misalnya bentuk rantainya seperti ini. Ibu ambil yang 6. CH3, kemudian CH dulu Ibu buat, ini CH3. Kemudian ini C2H5. Ini CH ya. Kemudian ini CH3 deh, CH3, CH, ini C, kemudian ini O, ini H. Kita lengkapi H-nya ya. Ini H masih ada satu lagi, ini CH2. Ya kan? Nah, contoh rumus struktur aldehidnya seperti ini. Sekarang kita mau memberi nama trivialnya. Yang mana rantai induknya? 1, 2 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini rantai induk. Oke, rantai induk. Ini adalah cabang. Ada CH3, ada C2H5. Kita kasih keterangan alfa, beta, gamma. Alfa adalah C kedua, C pertama ini C kedua. Ini alfa, ini beta, ini gamma. Oke, kita beri nama sekarang. Metil sama etil, tetap yang kita tulis terlebih dahulu etilnya. Etilnya di alfa, beta, gamma ini etil terletak di beta. C yang C yang beta ya. Berarti namanya beta etil. Dah. Beta etil, kemudian metil lagi. Metil terletak di alfa dan gamma. Berarti alfa, gamma. Beri awalan dimetil. Karena 2 kan, jadi dimetil. Setelah itu
baru nama rantai induknya. Rantai induknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti namanya adalah ini dia, kaproaldehida. Berarti beta etil alfa gamma dimetil, kemudian kaproaldehida. Nah, inilah dia nama senyawanya. Contoh soal selanjutnya, diminta membuat rumus struktur dari nama senyawa berikut. 2,2-dimetil heksanal. Kita lihat dulu ini. Ini adalah heksanal, ini rantai induknya, ya kan? Heksanal. Gambarkan dulu rantai induk, ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Yang paling ujung itu untuk gugus fungsi aldehidnya. Oke, kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kemudian kita posisikan dulu cabangnya di nomor 2 dan 2. Berarti di sini ya, CH3, kemudian ini CH3 cabangnya. Kemudian baru kita lengkapi hanya. Ini hanya pas ya, C-nya nggak ada hanya lagi karena sudah 4 tangannya. Ini CH2, ini baru 2, berarti hanya 2. Ini juga baru 2 tangannya, 2 lagi untuk H. Ini baru 1 tangannya, berarti 3 lagi untuk si H-nya. Nah, inilah dia nama rumus struktur dari 2,2-dimetil heksanal. Ingat, gugus fungsi COH-nya selalu nomor 1. Sekarang yang kedua. Rantai induknya ini adalah heptanal. Berarti ada hepta ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7. Yang paling ujung adalah untuk gugus fungsi aldehidnya. Oke, kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posisikan cabang. Cabang ada etil, ada metil. Etilnya di nomor 2. Berarti di sini kan C2H5. Etil C2H5. Kemudian 36 di metil. Di nomor 3 dan 6 ada metil. Ini CH3. Kemudian nomor 6 juga ada metil. Nah, inilah dia namanya. Terakhir kita lengkapi hanya. Ini hanya 1, ini juga 1, ya kan? Ini baru 2 tangannya, berarti hanya 2. Baru 2 tangannya, berarti hanya 2. Ini sudah 3 tangannya ya, 1, 2, 3, berarti 1 lagi. Yang terakhir baru 1 tangannya, berarti 3 lagi untuk si H. Nah, inilah dia rumus struktur dari 2 etil, 3,6 dimetil heptanal. Oke, selesai sudah materi kita membahas tentang nama aldehid, baik nama IUPAC maupun nama trivialnya. Semoga video ini bisa membantu kalian belajar di rumah. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.